Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pelajaran IPS. Materinya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada pertemuan ini ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, perjuangan secara fisik, yaitu melalui pertempuran. Ada juga perjuangan secara diplomasi, yaitu perjuangan yang hanya melalui kesepakatan atau perjanjian yang diadakan antara kedua belah pihak, ya, antara pihak bangsa Indonesia dengan pihak sekutu, ya, yang pada waktu itu menjajah Indonesia. Walaupun pada tanggal 17 Agustus 1945 itu kita sudah secara resmi menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari segala bentuk penjajahan, tetapi berbagai macam upaya masih tetap dilakukan, ya, diantaranya adalah seperti yang barusan Ibu jelaskan. Nah, yang pertama, pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Walaupun setelah merdeka banyak sekali gangguan yang datang dari bangsa asing tersebut, ya, sehingga kita masih tetap bertempur untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tersebut. Di antara sekian banyak pertempuran, ada yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Yang pertama ini adalah pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini terjadi pada tanggal 25 Oktober. Tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi akhirnya tewas. Ya, kemudian pada tanggal 9 November 1945 diadakan ultimatum oleh bangsa Inggris, tetapi pada bangsa Indonesia menolak ultimatum tersebut. Nah, pada tewasnya Malabi itu menyebabkan pertempuran yang semakin hebat, yaitu pada tanggal 10 November 1945 pasukan Inggris menyerang Surabaya dari laut, darat, dan udara. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu. Nah, pada saat itu pasukan Inggris berhasil dipukul mundur oleh bangsa Indonesia dan diperingati setiap tanggal 10 November, yaitu sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua adalah pertempuran Ambarawa di Semarang. Tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel pada tanggal 20 Oktober itu mendarat di Semarang diboncengi oleh Nika untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengurus tawanan perang tentara Belanda. Kedatangan sekutu tersebut yang diboncengi oleh Nika tersebut kemudian tiba di Ambarawa dan Magelang, ya, sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di Magelang terjadi pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nika, ya. Kemudian yang ketiga adalah pertempuran Bandung Lautan Api. Terjadi pada malam tanggal 23 Maret 1946. Sekitar 200.000 penduduk Bandung dalam waktu 7 jam membakar rumah mereka dan meninggalkan kota Bandung menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Nah, warga Bandung itu mereka melakukan hal tersebut dengan tujuan agar mencegah tentara sekutu dan Nika menggunakan kota Bandung sebagai markas untuk mereka, ya. Jadi dihancurkan semuanya. Kemudian selain perjuangan fisik, ada juga perjuangan secara diplomasi, yaitu diantaranya ada perjuangan perundingan Linggarjati, ada perundingan Renville, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati terjadi antara Indonesia dan Belanda, dilaksanakannya di Jawa Barat. Adapun hasil perundingannya yaitu Belanda mengakui secara de facto
wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda juga harus meninggalkan Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Selanjutnya yaitu pelanggaran Belanda. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Kemudian pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer 1. Selanjutnya yaitu Perjanjian Renville. Terjadi pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan ini di atas kapal Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Hasil perundingannya, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan TNI harus ditarik mundur. Selanjutnya yaitu Perjanjian Rumroyen yang terjadi pada 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dilatar belakangi oleh terjadinya serangan Belanda ke Yogyakarta dan serangan agresi militer 2. Diwakili oleh Muhammad Rum dan Herman van Rojen, makanya disebutnya Rumroyen ya. Perjanjiannya dari Rum dari Indonesia dan Royen dari Belanda. Terjadinya di Hotel Indes Jakarta. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan pada 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil perundingannya antara lain Belanda mengakui RIS Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Nah, itu materi IPS-nya. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi seni budaya dan prakarya. Dalam tari, penari biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Perpindahan tersebut disebut dengan pola lantai. Gerakan dalam tarian harus diperagakan secara selaras agar tarian itu tampak indah. Dengan adanya pola lantai, tarian akan lebih indah dan akan bervariasi gerakannya. Macam-macam pola lantai juga sudah Ibu jelaskan kemarin ya. Ada pola lantai horizontal, vertikal, kemudian ada melingkar, angka 8, kemudian ada segi 4, lingkaran, dan lain sebagainya ya. Nah, mempraktikkan pola lantai tari daerah. Ingat kembali bahwa pola lantai itu berfungsi untuk mengatur posisi penari dalam ruang gerak ketika menari. Selain itu juga pola lantai membuat tarian terlihat lebih indah. Gerakan dalam tari dapat memiliki pola lantai yang berbeda-beda. Setiap pola lantai dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah contoh tari saman. Tari saman itu menggunakan pola lantai horizontal, ya. Kemudian tari saman juga merupakan tari kreasi baru. Yang kedua, tari pakarena. Tari pakarena itu menggunakan pola lantai lingkaran, ya. Kemudian tugasnya hari ini silahkan praktikan membuat video sedang mempraktikkan pola lantai pada suatu tarian daerah ya. Boleh dibantu dengan temannya, saudaranya, adiknya, kakaknya, ibunya atau siapa saja. Jadi silahkan membuat satu buah video sedang menari. Tariannya bebas, yang penting di situ menunjukkan pola lantainya. Ya, itu tugas untuk SBDP. Kemudian tugas yang selanjutnya yaitu untuk pelajaran IPS.
Nomor 1. 1. Tentara sekutu yang mendarat di Surabaya dipimpin oleh 2. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal ... sampai ... 3. Sebutkan 3 hasil perundingan Linggarjati. 4. Perundingan Renville diwakili oleh ... dan ... 5. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di ... 6. Perundingan yang terjadi pada tanggal 14 April sampai 7 Mei 1949 adalah perundingan. 7. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka. Pernyataan tersebut merupakan salah satu hasil perundingan ... 8. Apa tujuan penduduk Bandung membakar rumah mereka dan meninggalkan kota Bandung? 9. Agresi militer Belanda I dicetuskan pada tanggal 10. Sebutkan 3 hasil perundingan Renville. Yaitu tugas untuk hari ini IPS-nya ada 10. Soalnya tidak usah ditulis. Boleh langsung ditulis jawabannya saja di buku tulis. Kemudian jangan lupa juga membuat video mempraktekkan pola lantai dalam suatu tarian. Pola lantainya bebas, tariannya dilakukan oleh beberapa orang. Paling sedikit 3 orang, ya 2 atau 3 orang boleh, lebih banyak lebih bagus tergantung dari pola lantai yang akan digunakan. Ya itu saja untuk tugas hari ini. Seperti biasa dikumpulkannya paling lambat pukul 9 malam. Kemudian jangan lupa dikerjakan semuanya, ya harus bertanggung jawab pada pekerjaannya sendiri. Untuk prakteknya paling lambat dikumpulkan boleh besok, ya untuk praktek membuat videonya dikumpulkan besok jam 12. Kemudian jangan lupa juga tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa istirahat yang cukup, dikurangi main HP-nya, ya jangan terlalu banyak bermain HP, ya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.